Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Quran suci telah meletakkan garis kebijaksanaan umum yang tidak boleh tidak pasti mendatangkan sukses dalam kehidupan sehari-hari. Surat yang menamakan diri, saya ulangi, surat yang dinamakan Al-Asr atau waktu, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menyelamatkan kita dari diri sendiri, dari bangsa kita, dari pengaruhnya waktu yang membinasakan. Surat lainnya yang disebut sebagai surat Al-Kautsar memimpin kita ke arah serba ada dan makmur. Begitu juga tidak ada cabang kegiatan manusia yang oleh Quran suci tidak dimuat atau tidak memuat cahaya untuk memberi petunjuk kepada kita. Sebagai penjelasan, saya ingin minta perhatian saudara akan sebuah metode yang amat baik bagaimana caranya mencapai tingkatan yang paling tinggi di dalam jurusan apa saja. Seperti umpamanya membuat orang menjadi sarjana dalam suatu bidang tertentu. Berbagai-bagai tingkatan yang menuju kesarjanaan itu telah diletakkan di dalam sebuah surat yang disebut surat An-Nazariyat, yaitu surat 79 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan orang-orang yang sama sekali menarik diri dari lain-lain hal. Kemudian orang-orang yang mendapatkan kesenangan dalam mengejar sesuatu hal. Kemudian orang-orang yang berenang menjadi ahli dalam hal itu. Kemudian orang-orang yang melampaui lain-lainnya. Kemudian orang-orang yang menjadi expert dalam jurusan bidang tertentu. Untuk mencapai kesarjanaan yang sungguh-sungguh dalam suatu bidang kehidupan, orang harus mengikuti ajaran tersebut di atas tadi itu. Yang pertama-tama ia harus tekun dalam sesuatu kegemaran dengan sama sekali mengesampingkan hal lainnya. Mula-mula memang agak menjemukan, akan tetapi berangsur-angsur menjadi biasa dan akhirnya menemukan kesenangan di dalamnya. Ia harus tekun mengerjakannya seperti bebek yang berenang di air. Karena telah mencapai kesarjanaan, ia pasti akan melampaui orang-orang lain dan akan dipandang sebagai sarjana atau ahli dalam suatu bidang tertentu. Dapatkah saudara menunjukkan sebuah contoh di mana kesarjanaan dalam suatu bidang tertentu
dalam kehidupan itu dicapai dengan cara yang berlainan dengan cara yang diletakkan oleh Quran suci. Pelajarilah kehidupan orang-orang besar dalam suatu cabang kegiatan atau bidang tertentu manusia di mana saja. Saudara pasti akan menemukan bahwa berbagai-bagai langkah dalam kemajuan perjalanan hidupnya itu sebenarnya sama seperti yang diletakkan oleh Quran suci. Sayang sekali, Quran suci memerintahkan supaya di dalam semua pekerjaan saudara mengambil ajaran ini. Akan tetapi saudara meninggalkannya. Sedang orang-orang yang tidak percaya kepada Quran suci mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan akibatnya mereka dalam perlombaan hidup berada jauh di depan. Saya harus mencapai puncak. Demikian motonya. Seharusnya tujuan tiap-tiap orang Islam juga yang demikian itu. Kecenderungan untuk melampaui orang lain adalah kodrat manusia dan banyak menghasilkan kebaikan jika dipelihara dalam batas-batas tertentu. Mengapa Islam sangat menitik beratkan kepada tauhid? Itu sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat tabiat pembawaan itu, yaitu untuk melampaui yang lain-lainnya. Keesaan Allah Ta'ala itu mengandung arti persamaan manusia. Maka dari itu akibatnya yang logis ialah apa yang dikerjakan orang lain itu orang lain juga dapat mengerjakannya. Orang belum bersungguh-sungguh bertauhid jika ia tidak mempunyai kepercayaan kuat akan kebenaran bahwa ia juga dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh orang lain. Aku hanya manusia biasa seperti kamu adalah kata-kata yang ada di dalam Quran suci yang keluar dari mulutnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menekankan pengertian yang sama, yaitu bahwa di dalam memperoleh sesuatu setiap orang mempunyai persamaan yang sempurna dengan yang lainnya. Orang yang menganjurkan kepercayaan bahwa B tidak dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh A itu bukan orang tauhid dalam arti kata yang sebenarnya. Demikian pengkajian Khawaja Kamaluddin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.